Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Maulidia. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal PR atau Public Relation yang saya buat, yaitu dengan tema kegiatan pelatihan kerja dalam bidang kewirausahaan bagi perempuan Indonesia lulusan SD dan SMP di tengah teknologi yang canggih, dari perusahaan startup Kompani Maju Jaya, disusun oleh saya sendiri, Anissa Maulidia. Alamat kantor ada di Jalan Sultan Hasanuddin, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nomor teleponnya ada di bawah sini, 0256 7754 3219. Email perusahaan startup Kompani Maju Jaya.co@gmail.com. Ini ada kata pengantar yang saya buat. Kita langsung intinya saja. Ada daftar isi yang saya buat di proposal saya yang sudah jadi. Isinya ini satu, latar belakang kegiatan. Pengangguran merupakan masalah terbesar bagi negara kita, yaitu Indonesia. Pemerintah harus bisa mengatasi masalah pengangguran ini. Setiap tahunnya terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan juga kurangnya skill seseorang, bahkan lulusan seseorang yang hanya SD atau SMP, ini membuat orang-orang menganggur. Karena keterbatasan tersebut, bahkan mereka yang hanya lulusan SD dan SMP hanya bekerja serabutan dengan gaji yang tidak mencukupi untuk menghidupi keluarganya. Masalah pengangguran ini menjadi penghambat bagi negara berkembang yang ingin merubah status negaranya yang tadinya berkembang menjadi negara maju. Seperti yang kita tahu bahwa sumber daya manusia Indonesia saat ini kurang, padahal kita mempunyai sumber daya alam yang melimpah ruah dan kekayaan alam yang sangat indah. Tetapi kita belum bisa mengelolanya dengan baik karena keterbatasan sumber daya manusianya yang kurang. Ketertinggalan kualitas sumber daya manusia Indonesia dibandingkan dengan sumber daya manusia di negara-negara lain, baik di Asia maupun di berbagai penjuru di seluruh dunia. Maka dari itu proses dalam pendidikan sangat penting, karena pendidikan adalah sebuah pintu yang membuka untuk memasuki gerbang kemajuan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa, serta bagi seseorang yang menyelesaikan pendidikannya bahkan sampai perguruan tinggi. Ini merupakan awal dari cita-cita mereka yang akan terwujud, serta awal dari mulanya kesuksesan mereka. Ini masih dari latar belakang. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan kita setiap tahun sekali untuk membantu negara untuk meningkatkan sumber daya manusia yang kurang di bidang ketenagakerjaan, serta membantu masyarakat yang hanya lulusan tingkat SD dan SMP. Membantu negara kita tercinta di Indonesia untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, serta juga memiliki kepribadian dan kebudayaan. Untuk menciptakan kualitas pendidikan yang baik dan pelatihan kerja ini, kami berharap ini bisa meningkatkan produktivitas masyarakat yang hanya lulusan SD dan SMP, dan juga dapat bersaing di dunia internasional, tidak hanya bersaing di dalam negeri saja tetapi di luar juga. Meskipun mereka mempunyai keterbatasan, itu mereka hanya lulusan SD dan SMP, tetapi jika mereka mau belajar dalam pelatihan ini, insya Allah mereka akan mendapat ilmu yang bermanfaat untuk mereka dan dapat mengubah status kehidupan mereka jika ia tekun dalam mencoba membuat suatu usaha. Karena ada pepatah yang mengatakan jika usaha tidak akan mengkhianati hasil. Memang untuk meningkatkan sumber daya manusia tidak mudah, khususnya peningkatan kualitas serta kompetensi bagi tenaga kerja merupakan tantangan besar bagi pemerintah. Serta itu juga peluang dalam menghadapi era globalisasi yang semakin maju serta teknologi yang semakin canggih. Pastinya daya saing di era globalisasi semakin tinggi, apalagi bagi mereka yang pendidikannya hanya sampai SD dan SMP. Mereka pasti akan kesusahan. Maka dari itu kami mengadakan kegiatan ini. Pengembangan kompetensi tenaga kerja yang bukan tugas yang mudah. Ini dibutuhkan beberapa pihak yang ikut terlibat dalam hal ini. Dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja diharapkan bisa mensejahterakan rakyat. 2. Nama kegiatannya, kegiatan pelatihan kerja dalam bidang kewirausahaan bagi perempuan ke Indonesia lulusan SD dan SMP di tengah teknologi yang canggih. Mengapa kami memilih nama kegiatan tersebut? Karena kita juga memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April kemarin. Memang di setiap tahunnya perusahaan kami membuat kegiatan tersebut. Ini juga merupakan bagian dari jiwa sosial dari perusahaan kami dalam menciptakan atau melahirkan wanita Indonesia dengan berbagai kemajuan teknologi yang semakin canggih. Walaupun yang keterbatasannya itu dengan latar belakang pendidikan mereka yang hanya SD dan SMP, karena dulunya mungkin mereka tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, karena mungkin keterbatasan biaya atau ekonomi keluarga mereka yang kurang memadai, makanya mereka putus sekolah. Kegiatan ini juga mempunyai filosofi bahwa wanita Indonesia dapat sukses walaupun dengan keterbatasan yang sebagian wanita memiliki seperti tidak pintar dan tingkat pendidikan mereka yang hanya sampai SD atau SMP. Tetapi ada sebagian wanita Indonesia yang
pendidikannya terendah tetapi sukses karena mereka mau belajar serta tekun dalam memulai suatu usaha dan juga kesabaran yang mereka miliki. Pasti akan ada hasil setiap usaha yang akan mereka coba. Contohnya saja Bu Susi Pujiastuti yang hanya lulusan di tingkat SMP, tapi beliau dapat membuktikan bahwa wanita bisa sukses walaupun hanya lulusan SD ataupun SMP. Bu Susi berhasil mendirikan perusahaan aviasi yakni ASI Pujiastuti Aviation pada tahun 2004, yakni ASI Pujiastuti Aviation pada tahun 2004. 3. Waktu pelaksanaan kegiatan. Tempat pelaksanaan di aula perusahaan Startup Company Maju Jaya di Jalan Sultan Hasanuddin, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanggal Senin sampai Rabu. Hari Senin sampai Rabu dari tanggal 6 sampai 16 Mei 2022. Waktunya jam 9 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat. Yang keempat, penanggung jawab kegiatan. Untuk penanggung jawab acara ini yang bertemakan Indonesia Women and Heritage, dan kami menamakan kegiatan ini sesuai dengan judul, yaitu kegiatan pelatihan kerja dalam bidang kewirausahaan bagi perempuan Indonesia lulusan SD dan SMP di tengah teknologi yang canggih. Saya sendiri yaitu Anissa Maulidia sebagai penanggung jawab dari kegiatan acara ini. Yang kelima, bentuk kegiatan. Dari bentuk pelatihan ini ada beberapa bentuk kegiatannya, antara lain 1. Penyuluhan kepada para perempuan yang lulusan SD dan SMP tentang pelatihan kerja dalam bidang kewirausahaan yang akan mereka minati dan akan dikembangkan. 2. Setelah itu para perempuan akan diberikan pelatihan kerja dan kewirausahaan yang telah mereka tentukan dalam kegiatan ini. Kami menyediakan pelatihan yang ingin membuka usaha lewat online dan pelatihan yang ingin membuka usaha UMKM. 3. Sosialisasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sesuai dengan judul kegiatan perusahaan kami, serta dari Bu Susi Pujiastuti sebagai perempuan yang berhasil sukses walaupun hanya dapat ijazah SMP. 4. Setelah melewati pelatihan dengan proses yang cukup, maka mereka akan mendapat sertifikat pelatihan dan uang modal usaha sebesar 1 juta rupiah dari perusahaan kami sebagai mereka lulus dari pelatihan kerja dalam bentuk kewirausahaan. 5. Ada bazar bahan pokok murah bagi peserta yang daftar dalam pelatihan tersebut. 6. Ada door prize bagi peserta yang mengikuti pelatihan ini. Hadiahnya berupa paket sembako, paket peralatan rumah tangga, dan hadiah utama 1 unit motor Matic Beat bagi yang peserta namanya kocak keluar tangannya. Yang keenam itu ada target sasaran. Target sasarannya yang pasti untuk para semua wanita yang hanya pendidikannya yang hanya menyelesaikan pendidikan di SD dan SMP saja. Mengapa kita memiliki target sasaran ini? Karena kita ingin membuat perempuan lebih mandiri walaupun dengan keterbatasan yang sebagian wanita miliki, karena tidak semua wanita menyelesaikan pendidikannya sampai perguruan tinggi. Maka dari itu kami juga memilih target sasaran wanita yang hanya menyelesaikan pendidikannya di SD dan juga SMP. Ini juga menyesuaikan soal tema kami, yaitu Indonesia Women and Heritage. Alasan kami yang lainnya ya juga acara kegiatan pelatihan kerja ini dilakukan setiap setahun sekali di perusahaan kami, karena di sini kami ingin meningkatkan sumber daya manusia dari kalangan wanita yang berlatar belakang hanya lulusan SD dan SMP, sekaligus membuktikan bahwa wanita yang hanya lulusan SD dan SMP bisa sukses dan mandiri walaupun mereka harus belajar dulu. Itu inti dari target sasaran kami. Terus yang ketujuh itu ada timeline kegiatan. Acara hari pertama akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2022 dari pukul 9 sampai jam 3 dengan kegiatan penyuluhan kepada para perempuan yang lulusan SD dan SMP tentang pelatihan kerja dalam bidang kewirausahaan yang akan mereka minati dan dikembangkan serta juru bicaranya ialah Menteri Ketenagakerjaan RI. Hari kedua pada tanggal 7 Mei 2022 dari pukul 9 sampai jam 3 dengan kegiatan para perempuan akan diberikan pelatihan kerja dan kewirausahaan yang telah mereka tentukan. Dalam kegiatan ini kami menyediakan pelatihan yang ingin membuka usaha lewat online, membuat kerajinan, dan pelatihan yang ingin membuka usaha offline dilaksanakan selama 7 hari, berarti berakhir tanggal 14 Mei 2022. Hari kelima pada tanggal 15 Mei 2022 dari pukul 9 sampai jam 3 dengan kegiatan sosialisasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sesuai dengan judul kegiatan perusahaan kami, serta dari Bu Susi Pujiastuti sebagai perempuan yang berhasil sukses walaupun hanya dapat ijazah SMP. Hari ke-16 pada tanggal 16 Mei 2022 dari pukul 9 sampai jam 3 dengan kegiatan setelah melewati pelatihan dengan proses yang cukup, maka mereka akan mendapat sertifikat pelatihan dari perusahaan kami sebagai mereka lulus dari pelatihan kerja dalam bentuk kewirausahaan, serta selama acara tersebut berlangsung ada bazar murah plus juga pengumuman pemenang door prize bagi nama peserta yang dikocok mendapatkan hadiah berupa sembako dan peralatan rumah tangga.
Yang kedelapan, ada media promosi yang akan digunakan dan alasannya. Media akan kita gunakan media sosial Instagram dan TikTok dalam menyebarluaskan kegiatan yang akan kita lakukan, dan juga memasang iklan papan reklame di jalan-jalan kota besar, terutama Jakarta, intinya tempat yang ramai orang, agar orang dapat melihat informasi tersebut, karena kegiatan ini bebas bagi semua wanita, baik dari Jakarta maupun dari luar Jakarta. Yang penting mereka hanya lulusan SD dan SMP. Dan kami juga akan memasang iklan di media cetak, yaitu koran di Kompas. Alasan kami memilih kedua media, yaitu media iklan di sosial media dan cetak tersebut. Pertama, media sosial Instagram dan TikTok saat ini sangat digandrungi oleh banyak orang. Terus informasi yang disampaikan oleh Instagram dan TikTok, orang akan tahu ketika mereka membuka aplikasi tersebut. Jadi info kegiatan pelatihan ini dapat segera disebarluaskan dari berbagai daerah maupun kota-kota besar yang ada di kota. Maka itu kami memilih media sosial Instagram dan TikTok. Sebagai kedua, alasan kami menikah di papan reklame di jalan kota-kota besar, baik di daerah maupun di Jakarta, agar orang-orang yang tidak sempat membuka media sosial dapat melihat informasi di papan reklame iklan tersebut. Bahkan bagi para wanita yang mungkin tidak memiliki HP bisa melihat papan reklame iklan tersebut. Serta media cetak yang akan kami pasang di koran Kompas. Alasannya, jika orang tersebut yang tidak mempunyai smartphone atau tidak mempunyai media sosial seperti Instagram dan TikTok, maka mereka dapat informasi dari koran Kompas tersebut. Lalu ada sponsorship dan alasannya. Kami mengundang dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, alasannya untuk memberikan penyuluhan kepada para wanita seluruh Indonesia, walaupun para wanita tersebut hanya dapat menyelesaikan pendidikannya di SD atau SMP, tapi mereka mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pelatihan kerja dalam bidang kewirausahaan. Kami juga menggunakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kegiatan acara kami dengan mensosialisasikan kepada seluruh wanita Indonesia. Alasan kami menggunakan kedua menteri tersebut agar kegiatan kami dapat didukung dan berbagi ilmunya kepada seluruh wanita yang sudah mengikuti pelatihan ini, dan juga kami mendapatkan dana sponsor dari dua menteri tersebut. Dari TikTok dan Instagram yang menjadi media promosi, kami berharap kedua media sosial tersebut dapat menjadi sponsorship. Alasan kami untuk bisa menambahkan dana dari kegiatan yang akan kami selenggarakan ini, serta juga dari Motor Honda juga untuk bisa menambah dana kami untuk acara ini, karena kami juga sudah memakai produk Motor Honda untuk hadiah door prize, semacam simbiosis mutualisme sangat-sangat menguntungkan. Berikutnya ada RAB atau rencana anggaran biaya kegiatan, ada penyusunan proposal, pencetakan proposal, jumlahnya ada 13, harga satuannya ada 5.000, jumlah harganya jadinya 65.000. ATK penggandaan kertas A4 jumlah 13, harga satuannya 2.000, totalnya 26.000. Fotokopi jilid jumlahnya 13, harga satuannya 1.000, jumlah harganya 13.000. Tinta printer jumlahnya 3, harga satuannya 10.000, totalnya 30.000. Kertas sertifikat A4 foil sudut simpati jumlahnya 1 rim, harga satuannya 45.000, totalnya 22.500.000 rupiah. Banner per meter tebal 340 gram, itu jumlahnya 2, harga satunya 44.000, totalnya 88.000. Uang modal usaha 200 orang, terus harga satuannya 1 juta, jumlah harganya totalnya menjadi 200 juta rupiah. Door prize paket sembako ada jumlahnya 10, harganya 50.000, totalnya 500.000. Ada paket peralatan rumah tangga jumlahnya 10, harganya 2 juta rupiah, totalnya 20 juta rupiah. Ada 2 unit otomatis Honda Beat, jumlahnya 2, harga satuannya 15 juta, total 30 juta rupiah. Terus juga ada bazar paket sembako yang jumlahnya ada 500, harga satuannya 50.000, totalnya 25 juta rupiah. Jadi semuanya rata-rata totalnya menjadi 2.980.222 rupiah. Yang terakhir ada penutup. Sekian dari kami, mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah terlibat dalam proses pembuatan penyusunan proposal kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility. Ini yang ditunjukkan untuk wanita yang hanya lulusan SD dan SMP di tengah teknologi yang canggih. Kami juga berterima kasih pada pihak yang telah berkenan membaca proposal ini. Semoga proposal yang kami buat ini dapat berjalan dengan lancar. Harapan besar kami, semoga serangkaian acara kegiatan yang telah kami susun dapat terrealisasikan sesuai dengan rencana kami. Dan proposal ini semoga dapat memberikan gambaran bagaimana acara kegiatan yang akan kami selenggarakan ini mengenai kegiatan pelatihan kerja bagi kaum wanita yang hanya lulusan SD dan SMP. Inti dari tema kegiatan kami ini nanti yang akan kami selang-selang sekaligus merayakan hari Kartini. Atas perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih.
Sekian presentasi dari fokus kegiatan saya buat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.